Assalamualaikum. Halo Ibunda, jumpa lagi dengan saya, Dr. Vivi, spesialis anak di channel Dr. Vivi SPA. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sulit makan pada anak, atau mungkin Ibunda sering mendengar istilah GTM, atau gerakan tutup mulut pada anak. Apa sajakah penyebabnya dan bagaimana solusinya? Yuk kita saksikan videonya, tapi jangan lupa Ibunda like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar Ibunda bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan anak lainnya di channel ini. Sulit makan pada anak merupakan sebagian besar keluhan orang tua saat datang ke dokter anak. Masih banyak orang tua beranggapan bahwa solusi sulit makan adalah pemberian vitamin atau suplemen, sehingga mereka seringkali meminta dokter untuk meresepkan vitamin penambah nafsu makan. Padahal itu merupakan pendapat yang keliru. Permasalahan lain yang sering terjadi yakni anak hanya mau makan makanan cair atau lumat karena sulit mengunyah atau menelan. Anak langsung menangis atau berlari menjauh saat melihat sendok atau piring, menyemburkan makanan serta keterlambatan untuk makan mandiri. Penyebab sulit makan pada anak sangat bervariasi. Antara lain bisa berupa penyakit atau kelainan organik yang mendasarinya, seperti TBC, penyakit jantung bawaan, kanker, dan sebagainya. Kemudian interaksi biologis dan faktor lingkungan, terutama keluarga. Menurut penelitian Multisenter Ikatan Dokter Anak Indonesia, penyebab tersering sulit makan pada anak adalah inappropriate feeding practice atau perilaku makan yang tak benar atau pemberian makanan yang tidak sesuai dengan usianya. Seringkali hal ini terjadi sejak fase penyapihan atau waktu dimulainya pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Pemberian makanan yang benar haruslah memperhatikan beberapa hal, seperti tepat waktu, kuantitas dan kualitas makanan, kebersihan penyiapan dan penyajian makanan, serta harus sesuai dengan tahapan perkembangan si anak. Pemberian makanan sesuai tahapan perkembangan anak mencakup tekstur makanan dan perbandingan makanan padat serta makanan cair. Perilaku orang tua memegang peranan paling penting dalam praktik pemberian makan pada si anak. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya serta adat istiadat orang tua atau keluarga itu sendiri. Sebagai contoh, anak dipaksa meminum jamu-jamuan yang dipercaya dapat menambah nafsu makan, namun justru menimbulkan trauma mendalam pada psikologi si anak yang berakibat semakin sulit makan. Apakah akibat dari sulit makan yang berkepanjangan ini? Ini akan berakibat menurunnya asupan kalori yang dibutuhkan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dampak sulit makan pada awalnya berpengaruh terhadap berat badan, bisa berat badannya tetap atau bisa turun. Kemudian akan mempengaruhi tinggi badan serta status gizi, dan bila dibiarkan akan berakibat stunting pada anak. Pemeriksaan status gizi sangat perlu dilakukan pada anak secara berkala, yaitu dilakukan dengan pengukuran antropometri, meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Dilakukan pula pemeriksaan fisik lainnya, yaitu masalah gigi geligi, mulut, kemampuan menelan, atau bila terdapat gangguan neurologis yang mungkin dapat mengganggu proses makan. Berbagai hal yang mengganggu proses makan ini haruslah dideteksi sedini mungkin dan segera diatasi sesuai penyebab yang mendasarinya. Lantas, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mengatasi sulit makan pada anak? Apabila anak mengalami kesulitan makan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua, yaitu membuat feeding rules, yaitu melatih perilaku makan yang benar pada anak. Bunda bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat jadwal. Yang kedua, perhatikan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah prosedur pemberian makanan. Kita akan bahas satu-satu ya. Langkah pertama adalah membuat jadwal. Di antaranya, yang pertama, Bunda atur jadwal makanan utama dan makanan selingan atau snack yang teratur, yaitu 3 kali makan utama, 2 kali makanan kecil di antaranya, kemudian susu dapat diberikan 2 hingga 3 kali sehari. Yang kedua, jangan menawarkan camilan yang lain saat makan kecuali minum. Kemudian yang ketiga, batasi juga waktu makan, tidak boleh lebih dari 30 menit. Yang kedua adalah lingkungan. Di antaranya yang harus diperhatikan,
Yang pertama, buatlah lingkungan yang menyenangkan untuk makan. Biasakan makan bersama keluarga di meja makan. Jika tidak memungkinkan untuk makan bersama, sebaiknya tetap latih anak makan di meja makan. Yang kedua, siapkan serbet untuk alas makan agar tidak berantakan. Yang ketiga, tidak ada distraksi seperti mainan, televisi, handphone, atau perangkat permainan elektronik lainnya yang mengganggu si anak saat makan. Yang keempat, jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Yang ketiga adalah perhatikan prosedur pemberian makanan. Seperti yang pertama, berikan makanan dalam porsi kecil. Yang kedua, berikanlah makanan utama dulu, baru diakhiri dengan minum. Yang ketiga, dorong anak untuk makan sendiri. Yang keempat, bila anak menunjukkan tanda tidak mau makan lagi, seperti mengatupkan mulut, memalingkan kepala, menangis, tawarkan kembali makanan secara netral, yaitu tanpa membujuk ataupun memaksa. Kemudian yang kelima, bila setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, akhiri proses makan. Yang keenam, latih anak untuk mengenali rasa kenyang dan laparnya sendiri. Dan yang ketujuh, hanya boleh membersihkan mulut anak jika makan sudah selesai. Perilaku banyak orang tua di Indonesia terhadap berbagai hal tersebut masih sangat sulit dilakukan karena pemahamannya yang masih kurang tepat, dan sebagian besar orang tua atau pengasuh cenderung membujuk dan menenangkan anak dengan berbagai macam cara supaya anak mau makan. Hal ini justru mengganggu konsentrasi makan si anak. Bila anak tidak mau makan, orang tua seringkali menggantinya dengan susu formula berlebihan. Cara ini mengakibatkan anak selalu kenyang dan semakin sulit mengenal perilaku makan yang benar. Pencegahan sulit makan sejak dini adalah penerapan aturan makan atau feeding behavior yang tepat mengacu pada feeding rules yang telah dijelaskan di atas. Dengan menerapkan feeding rules, diharapkan masalah sulit makan pada anak dapat teratasi sehingga tumbuh kembang menjadi lebih optimal. Namun, apabila anak tetap sulit makan, maka disarankan untuk berkonsultasi langsung kepada dokter spesialis anak terdekat. Demikian Ayah Bunda penjelasan saya tentang sulit makan pada anak. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada Ayah Bunda. Jika dirasakan bermanfaat, silakan Ayah Bunda share ke teman-teman atau saudara yang lain. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.